Karina baru saja menginjakan kaki di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Udara sejuk pendingin ruangan menyambutnya setelah seminggu penuh bekerja keras di Makassar. Rapat yang melelahkan dan presentasi yang menguras pikiran membuatnya rindu akan kenyamanan rumah, serta pelukan hangat Rangga, suaminya. Senyum merekah di wajah Karina, teringat janji Rangga untuk menjemput. Pesan terakhir sebelum terbang, "Hati-hati mas, tak sabar bertemu," dibalas Rangga dengan emoji hati dan kepastian menanti di parkiran. Saat pandangannya menyapu area parkir, sebuah SUV hitam metalik yang familiar langsung tertangkap matanya. Mobil milik mereka, hatinya menghangat, Rangga menepati janjinya. Namun saat mendekat, kursi pengemudi kosong. Mungkin Rangga ke toilet atau membeli minuman. Ide nakal melintas di benaknya, memberikan kejutan. Karina mencoba gagang pintu belakang, tidak terkunci. Kebiasaan ceroboh Rangga. Dengan senyum lebar, ia menyelinap masuk, menyembunyikan kopernya, lalu meringkuk di kursi paling belakang. Posisi tak nyaman itu tak menyurutkan tawannya, membayangkan ekspresi kaget Rangga nanti. 1-2 menit berlalu dalam penantian Karina. Aroma parfum mobil yang familiar bercampur dengan wangi maskulin khas Rangga membasahi indera penciumannya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan antisipasi. 3 menit kemudian, bunyi klik kunci mobil terdengar. Pintu pengemudi terbuka. Rangga masuk, disusul aroma parfum oud dan tembakau yang sangat ia kenal. Karina hampir saja berseru, "Kejutan!" Namun, senyumnya langsung membeku saat pintu penumpang depan juga terbuka. Sosok yang masuk itu sangat ia kenali, Dewi, kakak kandungnya sendiri. Karina terhenyak, otaknya berusaha memproses. Dewi, apa yang dia lakukan di sini? Bukankah seharusnya ia di Jerman mengurus bisnis furniturnya? Kapan ia pulang? Mengapa ia tidak memberi kabar? Dan mengapa ia bersama Rangga? Ribuan pertanyaan menyerbu benaknya, namun Karina tetap diam di persembunyiannya. Rasa isengnya kini berubah menjadi kebingungan yang menyesakan. Mesin pendingin ruangan berdesis hidup dan mobil perlahan bergerak keluar dari area parkir. "Kamu yakin Karina tidak akan curiga? Ini sudah seminggu." Suara dingin Dewi memecah keheningan. Suara kakaknya, namun terdengar begitu asing, penuh perhitungan. Jantung Karina serasa berhenti. Rangga tertawa pelan. Tawa yang biasanya menenangkan hati Karina, kini terasa seperti belati yang menusuk. "Tenang kak, dia terlalu bodoh," ucap Rangga enteng. Darah Karina seakan membeku. Bodoh? Rangga menganggapnya bodoh. "Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu percaya padaku," lanjut Rangga. "Dia pikir ayah kita hanya mewariskan rumah ini dan sedikit tabungan. Dia tidak tahu soal wasiat asli yang kita pegang." Wasiat asli? Ayah, apa maksud mereka? Karina menahan nafas begitu kuat hingga dadanya terasa sakit. Dewi mendengus. "Bagus, aku tidak mau kerja kerasku selama ini sia-sia hanya karena kecerobohanmu. Lusa batas waktunya." "Notaris sudah kuurus. Tepat 6 bulan setelah ayah meninggal, kita cairkan semua aset di brankas itu." "Tentu saja," sahut Rangga. "Setelah kita cairkan semuanya, kita bisa singkirkan dia." Tubuh Karina gemetar hebat. Singkirkan dia, Rangga, suaminya, pria yang paling ia cintai, dan Dewi, darah dagingnya sendiri, sedang merencanakan sesuatu yang lebih buruk dari sekedar perselingkuhan. Mereka berkonspirasi untuk mengambil harta warisan ayahnya, wasiat yang Karina sendiri tidak tahu keberadaannya, dan mereka berencana menyingkirkannya. Karina membekap mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang mendesak keluar. Udara di baris ketiga terasa menipis. Dia tidak bisa bernafas. Pandangannya mulai kabur. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Dia pasti masih di pesawat dan tertidur. "Bagaimana jika dia tahu aku pulang?" tanya Dewi lagi. "Tidak akan, aku sudah atur semuanya. Kamu masuk lewat jalur VIP, tidak ada yang melihatmu. Selama seminggu ini, kita bergerak cepat saat dia sibuk di Makassar." "Sempurna," jawab Rangga.
Mobil terus melaju membelah jalan tol bandara. Karina memejamkan mata. Tubuhnya kaku membeku. Dia bukan lagi Karina yang bersemangat ingin memberi kejutan. Dia adalah saksi mata konspirasi pembunuhan terhadap dirinya sendiri yang didalangi oleh suaminya dan kakak kandungnya. Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju rumah mereka di Depok biasanya memakan waktu 1 jam. Namun, 1 jam itu terasa seperti seumur hidup bagi Karina. Ia tetap meringkuk di baris ketiga. Setiap ototnya menjerit kesakitan karena kram. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Dia mendengarkan setiap detail rencana mereka, brankas di sebuah bank swasta, dokumen palsu yang sudah disiapkan, dan bagaimana Rangga akan mengurus Karina setelah semuanya selesai. Rencana mereka adalah membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Karina menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, mencoba menyalurkan rasa takut dan amarahnya. Dia harus keluar dari mobil ini, dia harus selamat, tapi bagaimana? Tiba-tiba mobil melambat dan berbelok. Mereka tidak menuju ke arah rumah. Mereka masuk ke area sebuah kafe elit di pinggir jalan utama. "Aku perlu kopi dan merayakan sedikit," kata Dewi. "Jangan lama-lama," sahut Rangga. "Aku harus segera pulang. Aku tidak mau dia curiga karena aku terlalu lama terjebak macet saat menjemputnya." 10 menit, aku hanya ingin memastikan kita satu pikiran untuk rencana lusa, kata Dewi. Mesin mobil mati. Karina mendengar bunyi klik sabuk pengaman dilepas. Pintu mobil terbuka lalu tertutup. Dia mendengar langkah kaki mereka menjauh di atas aspal. Ini kesempatannya. Karina menunggu 30 detik yang terasa seperti 30 tahun. Dia harus yakin mereka sudah masuk ke dalam kafe. Dengan hati-hati, dia menggeser tubuhnya. Kakinya kesemutan. Dia meraih gagang pintu di sampingnya, membukanya sepelan mungkin. Bunyi klik pelan terdengar seperti ledakan di telinganya. Dia membeku, tidak ada reaksi. Aman. Dia segera menyelinap keluar, meraih koper kabinnya di lantai mobil, lalu menutup pintu kembali tanpa suara. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah akan meledak dari dadanya. Dengan langkah cepat, tanpa menoleh ke belakang, dia berjalan menjauhi mobil itu. Dia berbelok di tikungan pertama, bersembunyi di balik barisan ruko yang gelap. Tangannya gemetar hebat saat dia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dia harus pergi dari sini. Dia membuka aplikasi taksi daring. Lokasinya terbaca. Dia memesan taksi ke alamat rumahnya. Dia harus sampai di rumah sebelum Rangga. Dia harus memulai sandiwaranya. Dia tidak bisa lari. Jika dia lari, mereka akan tahu dia mendengar semuanya dan mereka akan langsung memburunya malam ini juga. Tidak, dia harus kembali ke sarang ular itu. Dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. 5 menit kemudian, taksi daring pesanannya tiba. Sopir itu membantunya memasukkan koper ke bagasi. "Baru pulang, Mbak?" tanya sopir itu ramah. Karina hanya mengangguk, suaranya tidak bisa keluar. Sepanjang perjalanan, Karina menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota Bandung yang berkelip tampak mengejeknya. Suaminya, Rangga, pria yang ia nikahi 3 tahun lalu, pria yang selalu bersikap lembut, yang selalu mendukung karirnya, pria yang pagi tadi mengiriminya pesan, "Aku cinta kamu." Semua itu palsu, semua itu kebohongan. Dan Dewi, kakaknya, Karina tidak pernah dekat dengan Dewi. Kakaknya itu selalu ambisius, dingin, dan materialistis, terutama setelah ibu mereka meninggal. Tapi Karina tidak pernah menyangka Dewi akan sejahat ini. Air mata akhirnya menetes, membasahi hijabnya. Tapi ini bukan air mata kesedihan, ini air mata kemarahan. Ayahnya. Mereka memanfaatkan kebaikan ayahnya. Karina bersumpah dalam hati, dia tidak akan membiarkan mereka menang. Dia akan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Dia akan membuat mereka membayar atas pengkhianatan ini. Taksi tiba di depan rumahnya. Gerbangnya masih tertutup. Rangga belum pulang. Bagus. Karina membayar sopir. Suaranya serak saat mengucapkan terima kasih. Dia membuka gerbang, menyeret kopernya masuk, dan membuka pintu rumah. Rumah itu terasa dingin dan kosong. Foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu, Karina yang tersenyum bahagia dalam balutan kebaya putih dipeluk erat oleh Rangga, terasa seperti tamparan keras di wajahnya.
Dia segera menuju kamar mandi. Dia harus membersihkan diri. Dia harus menghapus jejak ketakutan di wajahnya. Dia mandi air hangat, membiarkan air itu membasuh keringat dingin dan air matanya. Dia menggosok tubuhnya kuat-kuat, seolah ingin mengusir kengerian yang menempel. Setelah selesai, dia memakai daster rumah yang nyaman, menyemprotkan sedikit parfum. Dia harus terlihat normal. Dia harus terlihat seperti istri yang baru pulang dinas dan kelelahan. Dia turun ke dapur, membuat teh hangat dan duduk di meja makan, menunggu. Pukul 9 malam, dia mendengar suara gerbang dibuka, diikuti suara mobil Rangga memasuki garasi. Jantungnya kembali berdebar, tapi kali ini dipenuhi tekad baja. Permainan dimulai. Pintu depan terbuka. "Sayang, kamu sudah pulang?" Suara Rangga terdengar panik. Karina berjalan dari dapur. "Iya mas, aku di dapur." Rangga muncul dengan napas sedikit lega. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget yang dibuat-buat. "Sayang, ya ampun, maaf sekali. Aku tadi terjebak macet parah di tol. Terus ada urusan klien mendadak. Aku baru mau jalan jemput kamu, tapi kamu sudah..." Karina tersenyum, senyum paling tulus yang bisa ia kumpulkan. "Gak apa-apa mas, aku tahu kamu sibuk. Aku tadi capek nunggu, jadi langsung pesan taksi saja." Rangga mendekat dan memeluknya erat. "Maaf ya sayang, aku benar-benar minta maaf." Karina membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku saat merasakan pelukan pria yang 1 jam lalu berencana menyingkirkannya. Dia bisa mencium aroma kopi dan samar-samar aroma parfum wanita yang ia kenali sebagai parfum Dewi menempel di kemeja Rangga. "Aku kangen banget," bisik Rangga di telinganya. Karina menahan rasa mual. Dia melepaskan pelukan itu perlahan. Dia menatap mata Rangga, mencari kebohongan di sana, dan dia menemukannya. "Aku juga kangen mas," kata Karina lembut. Lalu dia menjatuhkan umpannya. "Oh ya, tadi waktu di bandara, aku seperti melihat Kak Dewi. Dia mirip sekali. Apa dia pulang?" Karina melihatnya dengan jelas. Kepanikan murni yang melintas sepersekian detik di mata Rangga. Pupil matanya membesar. Tapi Rangga adalah aktor yang hebat. Dia langsung tertawa kecil, meski terdengar sedikit gugup. "Kak Dewi, kamu pasti salah lihat sayang. Dia kan di Jerman. Kamu kecapean ya sampai salah lihat orang?" Rangga mengelus pipi Karina. Karina tersenyum. "Iya kali, ya mungkin aku memang kecapean. Aku ke kamar dulu ya, mau istirahat." "Iya istirahat Gi, aku buatkan teh hangat." "Ya," tawar Rangga. "Aku sudah buat tadi," jawab Karina sambil berjalan menuju tangga. Di punggungnya, dia bisa merasakan tatapan Rangga yang masih mengawasinya, memastikan apakah umpannya tadi hanya kebetulan atau sebuah kecurigaan. Karina terus berjalan. Dia tahu sekarang, Rangga berbohong. Dewi ada di sini, dan mereka pikir dia bodoh. Di dalam kamar, Karina mengunci pintu. Dia bersandar di baliknya. Nafasnya memburu. Sandiwara babak pertama selesai. Sekarang, dia harus mencari tahu apa itu wasiat asli, di mana brankas itu, dan bagaimana cara menghentikan mereka sebelum lusa tiba. Karina berbaring di tempat tidur membelakangi Rangga. Dia bisa mendengar napas suaminya yang teratur dan dalam. Pria itu sudah tertidur pulas, mungkin lelah setelah seharian bekerja keras dan merayakan rencana jahatnya bersama Dewi. Karina sebaliknya terjaga sepenuhnya. Matanya terbuka lebar di kegelapan kamar mereka. Setiap detiknya terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Dia harus menunggu. Dia harus benar-benar yakin Rangga sudah tidur lelap. Dia memejamkan mata, mengatur napasnya sendiri, berpura-pura tidur. Sekitar 30 menit kemudian, Rangga bergerak dalam tidurnya. Tangannya melingkari pinggang Karina, menarik tubuhnya lebih dekat. "Aku kangen kamu," gumam Rangga dalam tidurnya. Karina menahan napas. Sentuhan itu, yang dulu selalu memberinya rasa aman, kini terasa seperti sentuhan ular berbisa. Dia ingin menjerit, mendorong Rangga menjauh dan lari. Tapi dia menahan semua itu. Dia tetap diam, membiarkan suaminya memeluknya dalam kebohongannya. Ini adalah siksaan pertama yang harus ia tanggung. Dia menunggu 1 jam penuh, mendengarkan keheningan rumah yang kini terasa mengancam. Ketika jam di dinding berdentang 2 kali, menandakan pukul 2 dini hari, Karina tahu ini saatnya.
Dengan gerakan yang sangat pelan, nyaris tanpa bobot, Karina melepaskan lengan Rangga dari pinggangnya. Dia menggeser tubuhnya ke tepi tempat tidur. Setiap darit kecil dari ranjang terdengar seperti guntur di telinganya. Rangga tidak bergerak. Karina menurunkan kakinya ke lantai yang dingin. Dia berdiri menunggu beberapa detik mendengarkan. Hanya ada suara napas Rangga yang teratur. Dia berhasil. Karina berjalan tanpa suara keluar dari kamar. Dia tidak menyalakan lampu. Cahaya bulan yang masuk dari jendela besar di ruang keluarga sudah cukup untuk memberinya panduan. Tujuannya jelas, ruang kerja Rangga. Ruangan itu terletak di lantai bawah di sebelah perpustakaan kecil peninggalan ayahnya. Selama ini, Rangga menjadikan ruangan itu sebagai wilayah pribadinya. Karina jarang masuk ke sana, menghormati privasi pekerjaan suaminya. Betapa bodohnya dia. Dia membuka pintu ruang kerja itu. Engselnya berderit pelan. Karina membeku. Dia mendengarkan lagi, tidak ada suara langkah kaki dari lantai atas. Dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Di sini, dia menyalakan lampu meja kecil yang cahayanya hanya menerangi area meja kerja. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Buku-buku tertata di rak, berkas-berkas tersusun di laci. Karina memulai pencariannya. Dia membuka laci meja satu persatu. Isinya hanya perlengkapan kantor biasa, tagihan, dan beberapa berkas proyek Rangga yang tidak Karina mengerti. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada wasiat. Karina mulai putus asa. Di mana mereka menyembunyikannya? Dia memandang sekeliling ruangan. Matanya tertuju pada sebuah lukisan pemandangan di dinding. Lukisan itu tampak sedikit miring. Karina mendekatinya. Dia ingat, Rangga membeli lukisan ini sebulan setelah ayah meninggal, katanya untuk suasana baru. Karina menggeser lukisan itu. Di baliknya tertanam di dinding sebuah brankas kecil berwarna abu-abu. Jantung Karina berdebar kencang. Ini dia. Dia ingat Rangga pernah berkata bahwa kunci brankas itu hilang dan isinya hanya dokumen lama yang tidak penting. Kebohongan. Brankas itu menggunakan kode digital. Karina menatap panel angka itu. Kode apa yang akan digunakan Rangga? Pria itu menganggapnya bodoh. Dia pasti menggunakan sesuatu yang mudah ditebak, sesuatu yang sentimental, tapi palsu. Karina mencoba tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Gagal, lampu merah berkedip. Dia mencoba tanggal ulang tahunnya. Gagal, tanggal ulang tahun Rangga. Gagal. Karina berpikir keras. Apa yang penting bagi Rangga, atau apa yang penting bagi mereka Dewi? Tiba-tiba, sebuah pikiran dingin melintas. Tanggal ulang tahun Dewi. Karina tidak terlalu ingat, tapi dia samar-samar tahu bulannya. Dia mencoba mengingat-ingat. Tanggal 16 Oktober, dia menekan angka 1610. Klik, suara pelan dari mekanisme kunci yang terbuka. Brankas itu terbuka. Napas Karina tercekat. Hatinya hancur berkeping-keping. Kode brankas suaminya adalah tanggal ulang tahun kakak perempuannya. Sejauh itukah hubungan mereka? Dia menepis pikiran itu. Fokus, dia harus fokus. Dia menarik pintu brankas. Isinya kosong, benar-benar kosong. Tidak ada setumpuk uang, tidak ada dokumen, tidak ada wasiat. Hanya ada debu tipis di dasarnya. Karina terduduk di lantai, kakinya lemas. Jadi ini jebakan, atau mereka sudah memindahkannya? Semua usahanya sia-sia. Dia gagal. Lusa. Waktunya tinggal sedikit. Air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia meraba-raba ke dalam brankas yang gelap itu, berharap ada sesuatu yang tertinggal. Dan jari-jarinya menyentuh sesuatu. Secari kertas kecil, tipis, terlipat, dan terselip di celah engsel bagian dalam. Sepertinya terjatuh dan terlupakan. Karina menariknya keluar, membawanya ke bawah cahaya lampu meja. Itu bukan wasiat, itu adalah sebuah tanda terima. Tanda terima dari Central Private Vault, sebuah layanan safe deposit box kelas atas di pusat kota. Tanda terima itu adalah untuk penyewaan sebuah brankas privat. Nama penyewa, Dewi. Tanggal sewa, 10 April, 3 hari setelah ayah meninggal dunia. Karina langsung mengerti. Ini dia, ini adalah brankas yang mereka bicarakan di mobil, bukan brankas kecil di rumah ini. Wasiat asli dan semua aset yang mereka incar pasti ada di sana, dan mereka berencana mencairkannya lusa. Mereka akan mengosongkan brankas itu. Karina cepat-cepat melipat kembali kertas itu.
Dia tidak boleh mengambilnya. Dia harus meletakkannya kembali. Dia harus membuat mereka percaya rencananya aman. Dia menyelipkan kertas itu kembali ke tempat dia menemukannya di celah engsel. Dia menutup pintu brankas, memutarnya hingga terkunci. Dia menggeser lukisan itu kembali ke tempatnya, merapikan posisinya agar lurus sempurna. Dia mematikan lampu meja. Dia kembali ke kamar tidur dengan hati-hati. Rangga masih di posisi yang sama. Karina menyelinap kembali ke tempat tidur. Dia memunggungi suaminya lagi. Tubuhnya masih gemetar, tapi bukan karena takut. Kali ini karena amarah yang membara. Dia tahu di mana lokasinya. Dia tahu kapan mereka akan beraksi. Sekarang dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia hanya punya 1 hari esok untuk menyusun rencana. Dia butuh bantuan. Dia butuh seseorang yang dipercaya ayahnya. Dia butuh Pak Santoso. Pagi datang terlalu cepat. Karina hampir tidak tidur semalaman. Pukul 5 pagi dia sudah bangun, sholat subuh dengan pikiran berkecamuk. Dia harus bersikap normal hari ini. Dia harus memainkan perannya sebagai istri yang lelah, tapi bahagia telah pulang ke rumah. Saat Rangga bangun, Karina sudah di dapur membuat sarapan. Aroma nasi goreng dan kopi memenuhi udara. "Pagi sayang," sapa Rangga. Dia memeluk Karina dari belakang, mencium pelipisnya. "Rajin sekali istriku, harusnya kamu istirahat." Karina memaksa bibirnya tersenyum. "Enggak apa-apa, Mas. Aku kangen masak buat kamu." Dia berbalik, mengalungkan tangannya di leher Rangga, menatap matanya. "Aku capek banget sebenarnya. Kayaknya hari ini aku mau ke salon deh. Perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Boleh ya?" Wajah Rangga langsung bersinar. Ini adalah reaksi yang Karina harapkan. Tentu saja Rangga akan setuju. Istri yang sibuk dengan perawatan diri adalah istri yang tidak akan curiga. Istri yang bodoh dan hanya memikirkan penampilan. "Tentu saja boleh sayang, pakai kartu kredit aku aja, kamu pantas dapat itu," katanya. Karina tersenyum manis. "Makasih Mas." Setelah sarapan, Rangga berangkat ke kantor. Karina tahu suaminya itu pasti akan bertemu Dewi untuk mematangkan rencana mereka. Begitu mobil Rangga menghilang di tikungan jalan, topeng Karina langsung luruh. Wajahnya mengeras. Dia mengambil tasnya, kunci mobilnya, dan segera pergi. Tapi dia tidak pergi ke salon. Tujuan pertamanya adalah sebuah konter ponsel kecil di pinggir jalan. Dia membeli sebuah ponsel murah dan kartu SIM prabayar baru. Dia tidak akan menggunakan ponselnya sendiri. Rangga mungkin cukup pintar untuk melacaknya. Dari sana, dia berkendara ke sebuah kedai kopi tua yang sepi di kawasan Cirebon, tempat yang jauh dari rumah atau kantornya. Dia memesan segelas teh tawar dan duduk di sudut paling belakang. Tangannya sedikit gemetar saat menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor itu adalah nomor Pak Santoso, pengacara kepercayaan ayahnya. Pak Santoso adalah pria tua yang baik hati, yang sudah seperti keluarga. Beliau tiba-tiba pensiun dan pindah keluar kota sebulan setelah ayah meninggal. Karina saat itu mengira beliau benar-benar ingin istirahat. Sekarang dia tahu beliau pasti dipaksa pensiun oleh Dewi dan Rangga. Telepon berdering 3 kali, lalu terdengar suara serak seorang pria tua. "Halo? Pak Santoso?" Suara Karina bergetar, hening sejenak di seberang sana. "Iya, ini siapa?" "Ini Nak Karina." "Iya Pak, ini saya Karina. Bapak apa kabar?" "Karina, alhamdulillah Bapak baik. Ada apa Nak? Tumben sekali menelepon Bapak. Bapak kira kamu sudah melupakan orang tua ini." Suara Pak Santoso terdengar sedih dan sedikit curiga. Rangga dan Dewi pasti sudah memfitnahnya di depan Pak Santoso. "Saya tidak pernah lupa sama Bapak. Justru saya menelepon karena saya butuh bantuan Bapak. Sangat mendesak. Ini soal ayah, soal wasiat ayah," kata Karina langsung ke intinya. Terdengar desahan berat. "Bapak sudah menduga ini akan terjadi. Apa yang mereka lakukan padamu, Nak?" Hati Karina terasa lega. Pak Santoso tahu beliau ada di pihaknya. Bapak tahu soal Dewi dan Rangga?" "Bapak tidak tahu sejauh apa, tapi Bapak tahu kakakmu, Dewi, dia serakah, dan Bapak tahu suamimu, Rangga. Maafkan Bapak Nak, dia lemah," kata Pak Santoso.
Karina menceritakan semuanya, tanpa jeda, tanpa ditutup-tutupi. Dia menceritakan kejadian di mobil bandara, percakapan mereka, wasiat asli, rencana lusa, brankas di rumah yang kosong, dan tanda terima safe deposit box atas nama Dewi. Pak Santoso mendengarkan dengan sabar. Ketika Karina selesai, keheningan melanda. "Pak, Bapak masih di sana?" Masya Allah Karina, suara Pak Santoso terdengar gemetar, bercampur antara amarah dan rasa iba. "Mereka lebih jahat dari yang Bapak bayangkan, mencuri warisanmu dan menyingkirkanmu. Ini sudah keterlaluan." "Jadi benar Pak, ada wasiat asli?" tanya Karina. "Benar Nak," Pak Santoso membenarkan. "Ayahmu adalah orang yang sangat bijak. Beliau sudah melihat ini. Beliau tahu sifat asli Dewi. Beliau juga curiga pada Rangga. Karena itu, ayahmu membuat 2 wasiat." Karina menahan napas. Wasiat yang dibacakan setelah ayah meninggal yang membagi warisan secara adil antara kamu dan Dewi, itu adalah wasiat kedua. Wasiat itu dibuat ayahmu untuk menenangkan Dewi. Ayahmu berharap Dewi akan puas dengan bagiannya. Lalu, wasiat asli. Wasiat asli atau wasiat pertama disimpan oleh Bapak. Ayahmu memberikannya langsung ke tangan Bapak. Wasiat itu menyatakan bahwa seluruh aset inti perusahaan, semua properti, dan seluruh investasi besar ayahmu jatuh ke tanganmu Karina. Dewi hanya mendapatkan sejumlah uang tunai yang sudah diatur, yang jumlahnya juga besar, tapi tidak sebanding dengan aset perusahaan. Kenapa? Kenapa wasiat asli itu tidak dibacakan? Karena ada satu syarat, suara Pak Santoso menjadi serius. Satu syarat yang sangat penting. Wasiat asli itu baru memiliki kekuatan hukum penuh dan baru boleh dibuka jika dibacakan tepat pada hari ke-6 bulan setelah ayahmu wafat dan harus dibuka bersama Bapak sebagai pelaksana wasiat yang sah yang ditunjuk ayahmu. Karina menghitung cepat. 6 bulan, Pak. Lusa itu tepat 6 bulan. Bapak tahu, kata Pak Santoso. Dewi dan Rangga pasti tahu soal ini. Entah bagaimana, mereka berhasil mendapatkan salinan wasiat asli itu dari kantor Bapak. Itulah sebabnya mereka memaksa Bapak pensiun. Mereka mencuri salinannya, tapi mereka tidak bisa mencuri yang asli karena Bapak menyimpannya di tempat yang sangat aman. Jadi, yang ada di brankas bank itu pasti salinan wasiat asli. Dan yang lebih penting, dokumen-dokumen asli aset ayahmu, sertifikat tanah, surat saham perusahaan. Mereka berencana mengalihkan semuanya atas nama mereka menggunakan dokumen palsu sebelum wasiat asli yang sah sempat kita bacakan. Karina memejamkan mata. Semuanya terhubung. Mereka berpacu dengan waktu. "Pak, kita tidak punya waktu," kata Karina tegas. "Lusa mereka akan mengosongkan brankas itu. Kita harus menghentikan mereka." "Tapi bagaimana, Nak? Brankas itu atas nama Dewi. Kuncinya ada pada mereka. Kita tidak bisa membukanya begitu saja," kata Pak Santoso. Suaranya terdengar cemas. Karina terdiam sejenak, memikirkan rencana. Dewi dan Rangga serakah. Mereka juga panik karena batas waktu. "Kita tidak perlu membukanya, Pak," kata Karina. Suaranya kini dingin dan penuh perhitungan. "Kita akan buat mereka datang kepada kita. Kita akan gunakan keserakahan mereka sebagai umpan untuk menjebak mereka. Bapak bisa kembali ke Bandung hari ini." Ada jeda sejenak. "Demi ayahmu dan demi kamu, Nak, Bapak akan naik kereta pertama." "Bagus, saya ada rencana, Pak. Rencana untuk hari esok." Sore itu, Pak Santoso tiba di stasiun Senen. Karina menjemputnya menggunakan taksi daring setelah memarkir mobilnya di mal terdekat agar tidak terlacak. Pria tua itu tampak jauh lebih lelah dan beruban sejak terakhir kali Karina bertemu dengannya di pemakaman ayah. Ada gurat kesedihan mendalam di matanya. Begitu melihat Karina, Pak Santoso langsung memeluknya erat seperti seorang ayah memeluk putrinya yang hilang. "Kamu aman, Nak? Mereka tidak menyakitimu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Karina menggeleng. "Saya aman, Pak, tapi kita tidak punya banyak waktu." Mereka pergi ke sebuah hotel kecil yang aman, tempat Pak Santoso akan menginap. Di dalam kamar hotel yang sederhana, Pak Santoso membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map kulit tebal. Di dalamnya terbungkus kain beludru, ada sebuah dokumen yang disegel.
Ini, kata Pak Santoso, wasiat asli ayahmu. Bapak menjaganya dengan nyawa Bapak. Karina menatap segel itu. Jadi, ini dokumen yang menjadi pusat dari semua pengkhianatan ini. Rencana mereka adalah lusa, Pak, kata Karina. Suaranya mantap. Mereka berencana mengosongkan brankas di Central Private Vault hari itu. Mereka pikir saya tidak tahu apa-apa, tapi kita tidak bisa menunggu sampai lusa. Kita harus membuat mereka bergerak besok. Pak Santoso mengangguk. Bapak mengerti, mereka harus dipercepat. Jika mereka panik, mereka akan membuat kesalahan. Itulah rencana saya, Pak, kata Karina. Saya akan memberi mereka alasan untuk panik. Karina menjelaskan idenya. Dia akan berpura-pura menemukan sebuah surat peninggalan ayah, sebuah surat yang memicu kecurigaan yang secara spesifik menyebut nama bank dan perintah untuk memeriksanya. Dewi dan Rangga yang sudah di ambang batas waktu mereka tidak akan mengambil resiko Karina pergi ke bank itu sendirian. Mereka akan panik dan memutuskan untuk menemani Karina besok dengan niat mengamankan aset itu dan menyingkirkannya sekaligus. Ini mempercepat rencana mereka dari lusa menjadi besok. Itu berbahaya, Nak Karina, kata Pak Santoso cemas. Kamu akan menempatkan dirimu di dalam ruangan bersama mereka. Saya tahu, jawab Karina. Matanya menatap lurus ke arah pengacaranya. Tapi ini satu-satunya cara. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos. Bapak siapkan semuanya dari luar. Begitu kita masuk ke bank besok, Bapak harus siap. Pak Santoso menatap tekad di mata Karina. Ini bukan lagi Karina yang naif yang ia kenal. Ini adalah putri ayahnya, seorang pejuang. Baik, kata Pak Santoso. Bapak akan menghubungi kenalan lama Bapak di kepolisian dan juga manajer bank. Kita akan siapkan perangkapnya. Kamu hanya perlu fokus membawa mereka ke sana. Karina kembali ke rumah malam itu. Rangga sudah menunggunya, pura-pura cemas karena Karina pulang larut dari salon. Karina berakting sempurna. Dia mengeluh betapa melelahkannya perawatan itu, lalu duduk di sofa di samping Rangga. "Mas," panggil Karina pelan. "Iya, sayang. Aku tadi waktu beres-beres barang ayah yang masih ada di gudang, aku nemu sesuatu yang aneh," katanya. Suaranya dibuat ragu-ragu. Rangga langsung menegang. "Aneh? Aneh bagaimana?" "Aku nemu buku harian lama ayah dan di dalamnya ada sepucuk surat kecil untukku, tapi suratnya aneh," lanjut Karina. "Surat apa?" tanya Rangga. Suaranya sedikit meninggi, berusaha terdengar penasaran padahal jelas panik. "Ayah bilang kalau terjadi apa-apa sama ayah mau aku pergi ke Central Private Vault di Sudirman. Ayah bilang ada sesuatu yang harus aku lihat di sana. Penting sekali. Ayah menyewa berangkas di sana. Aku bingung, Mas. Berangkas apa? Kenapa ayah tidak pernah cerita?" Karina menatap Rangga dengan mata polosnya yang dibuat-buat. Wajah Rangga berubah pucat pasi, pucat seperti mayat. Dia berusaha tersenyum, tapi yang keluar adalah seringai kaku. "Berangkas di Central Private Vault? Mungkin itu surat lama, sayang. Jangan terlalu dipikirkan." "Tapi ayah menulisnya baru-baru ini," desak Karina. "Aku kenal tulisan tangannya. Aku mau ke sana besok siang. Aku penasaran apa isinya." "Jangan," seru Rangga terlalu cepat. Dia sadar akan kesalahannya dan segera meralat. "Maksudku, jangan sendirian, sayang. Tempat seperti itu prosedurnya rumit. Kamu tidak bisa asal masuk." "Kebetulan? Kebetulan sekali." "Kebetulan apa, Mas?" "Kak Dewi, dia ternyata memang di Bandung. Maaf, aku tidak bilang. Dia minta ini jadi kejutan." Rangga berbohong dengan cepat. "Dia juga punya urusan di bank yang sama besok. Bagaimana kalau kita pergi bareng? Biar Kak Dewi yang bantu urus. Dia lebih paham soal beginian." Karina berpura-pura kaget. "Kak Dewi di Bandung? Kok Mas nggak bilang?" "Ya sudah, boleh juga kalau gitu. Aku telepon Kak Dewi." "Ya, tidak usah. Biar aku yang telepon," potong Rangga cetat. "Dia sibuk. Biar aku atur pertemuannya. Besok jam 11 siang, kita ketemu di lobi bank. Oke?" "Oke," kata Karina patuh. Rangga segera berdiri. "Aku ke toilet sebentar." Dia berjalan cepat ke ruang kerjanya, menutup pintu. Karina tahu persis apa yang suaminya lakukan. Rangga sedang menelpon Dewi melaporkan situasi darurat ini. Rencana mereka berantakan.
Karina yang bodoh ini tiba-tiba menemukan jejak. Mereka tidak punya pilihan. Mereka harus beraksi besok. Karina duduk sendirian di ruang tamu. Jantungnya berdebar kencang. Umpan telah dimakan. Besok adalah hari penentuan. Dia menatap foto pernikahannya sekali lagi. Senyum bahagia di foto itu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Dia memejamkan mata. Besok semua ini akan berakhir. Keesokan paginya, suasana di dalam mobil terasa sangat mencekam. Karina duduk di kursi penumpang depan di samping Rangga. Dewi duduk sendirian di kursi belakang. Ini adalah pertama kalinya Karina melihat kakak perempuannya itu secara langsung sejak kejadian di bandara. Dewi tampak dingin dan elegan seperti biasa, mengenakan blazer mahal berwarna hitam, tapi matanya tajam dan tidak ada kehangatan sama sekali saat dia menyapa Karina di lobi rumah mereka tadi. Dia hanya mengangguk singkat, seolah pertemuan ini adalah sebuah gangguan. Rangga menyetir dengan gugup. Buku-buku jarinya memutih saat mencengkram setir. Dia terus-menerus melirik Karina, berusaha tersenyum. "Kamu nggak apa-apa sayang, kamu kelihatan tegang," katanya. "Aku cuma gugup," jawab Karina pelan. "Aku tidak tahu apa yang akan kita temukan, ini semua aneh." "Tenang saja, ada Kak Dewi, semuanya akan baik-baik saja," kata Rangga. Benar Karina, suara Dewi terdengar dari kursi belakang, dingin dan menusuk. "Kakak akan pastikan semuanya beres, kamu hanya perlu ikut." Karina tahu arti kata beres bagi Dewi. Mereka tiba di Central Private Vault, sebuah gedung perkantoran mewah di jantung kawasan bisnis Sudirman. Bagian vault atau brankas privatnya terletak di lantai basement ketiga dengan keamanan super ketat. Karina merasa seperti memasuki benteng. Mereka harus melewati 2 lapis pintu baja, pemeriksaan identitas biometrik, dan detektor logam. Pak Santoso pasti sudah mengantisipasi ini semua. Dewi berjalan di depan. Sebagai penyewa, dia yang memimpin. Dia tampak sangat familiar dengan tempat itu. Seorang petugas berseragam rapi mengantar mereka ke sebuah ruangan privat. Ruangan itu tidak besar, kedap suara, tanpa jendela, dan hanya memiliki 1 pintu baja tebal. Di dalamnya hanya ada 1 meja dan 3 kursi. "Silahkan tunggu di sini, brankas Anda akan segera kami antarkan," kata petugas itu. Pintu baja tertutup di belakang mereka dengan bunyi desisan hidraulik yang pelan, lalu diikuti bunyi klik keras dari kunci magnetik. Karina, Rangga, dan Dewi kini sendirian di ruangan steril itu. Rangga tampak gelisah, terus-menerus merapikan kerah kemejanya. Dewi sebaliknya, duduk dengan tenang menatap Karina. "Jadi kamu menemukan surat ayah?" tanya Dewi, nadanya meremehkan. "Iya kak," jawab Karina. "Baguslah, setidaknya rasa ingin tahumu itu berguna." "Mempercepat semuanya," kata Dewi. Karina pura-pura tidak mengerti. "Mempercepat apa kak?" Sebelum Dewi sempat menjawab, sebuah panel kecil di dinding terbuka. Petugas dari sisi lain mendorong sebuah kotak logam besar safe deposit box ke dalam ruangan melalui panel tersebut. Panel itu lalu tertutup kembali. Dewi bangkit. Dia mengeluarkan sebuah kunci dari tasnya. Dia memasukkan kuncinya, lalu memasukkan kode PIN. Terdengar bunyi klik ganda. Dia mengangkat tutup kotak logam itu. Nafas Karina tercekat, meskipun dia sudah menduganya. Di dalamnya bertumpuk rapi dokumen-dokumen berharga, sertifikat tanah, tumpukan sertifikat saham perusahaan ayah, beberapa kantong beludru berisi berlian investasi, dan di bagian paling atas, sebuah dokumen tebal yang dijilid rapi. "Salinan wasiat asli yang mereka curi ini," kata Dewi. Dia mengambil dokumen-dokumen itu dan meletakkannya di meja. "Ini semua adalah milik ayah, dan sekarang ini semua milikku." "Apa maksudmu, Kak?" tanya Karina, suaranya dibuat bergetar. "Bukankah wasiat ayah bilang?" "Wasiat yang kamu tahu itu palsu," bentak Dewi. Akhirnya kehilangan kesabarannya. "Ayah kita yang bodoh itu memberikan segalanya padamu. Padamu anak kesayangannya yang naif. Sementara aku yang bekerja keras membangun bisnis ini bersamanya, aku disingkirkan." "Dewi, tenang," kata Rangga mencoba menengahi, tapi matanya menatap dokumen di meja dengan penuh keserakahan. "Aku tenang," sergah Dewi. Dia menatap Rangga. "Sekarang berikan suratnya." Rangga membuka tas kerjanya. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas dan pulpen. Dia mendorongnya ke depan Karina. "Apa ini?" tanya Karina.
Surat pengalihan kuasa, jawab Rangga. Suaranya kini datar, tidak ada lagi kelembutan. Tanda tangani ini, Karina, alihkan semua aset ini ke rekening perusahaan yang dikelola Kak Dewi. Aku tidak mau, kata Karina. Dewi tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Dia merogoh tas tangannya dan dia mengeluarkan sesuatu yang membuat darah Karina membeku. Meskipun dia sudah diperingatkan Pak Santoso, sebuah pistol kecil berwarna perak. Dewi, apa yang kamu lakukan? Pekik Rangga benar-benar kaget. Dia tahu soal rencana mengambil alih aset, tapi dia tidak tahu soal senjata. Diam, Rangga. Kamu pikir setelah ini kita bisa membiarkan dia hidup? Dia sudah tahu terlalu banyak, kata Dewi. Dia mengarahkan pistol itu lurus ke kening Karina. Tanda tangani, Karina, atau aku akan melubangi kepalamu di sini, lalu memalsukan tanda tanganmu. Aku lebih suka cara pertama, lebih rapi. Karina menatap lubang hitam di ujung pistol itu. Dia menatap mata kakaknya yang penuh kebencian. Dia menatap suaminya yang gemetar ketakutan, terlalu lemah untuk membelanya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Pistol itu tidak akan berguna, Kak, kata Karina tenang. Dewi mengerutkan kening. Apa katamu? Kamu sudah dijebak, lanjut Karina. Tepat saat itu, alarm meraung kencang di seluruh gedung. Bukan alarm kebakaran, tapi alarm keamanan level tertinggi. Lampu putih terang di ruangan itu mati, digantikan oleh lampu darurat berwarna merah yang berkedip-kedip, membuat wajah Dewi terlihat seperti setan. Klang, terdengar suara palang-palang baja tambahan mengunci pintu dari luar. Pintu itu kini disegel sepenuhnya. Rangga melompat. Apa ini? Apa yang terjadi? Dia menggedor-gedor pintu baja itu, tapi suaranya tidak terdengar keluar. Dewi tampak panik untuk pertama kalinya. Dia mengarahkan pistolnya lagi ke Karina. Apa yang kamu lakukan? Aku? Tanya Karina perlahan berdiri. Aku hanya membawa kalian ke sini, ke dalam sangkar kalian. Kita semua terkunci di sini, bodoh, teriak Dewi. Tidak, kata Karina, hanya kalian berdua. Sebuah interkom di dinding berdesis hidup. Suara yang terdengar adalah suara Pak Santoso. Dewi, Rangga, seluruh aksi kalian di ruangan ini sejak kalian masuk telah direkam. Percobaan pemerasan dan ancaman pembunuhanmu sudah terekam jelas. Wajah Dewi pucat pasi. Dia menatap pistol di tangannya. Polisi sudah ada di luar pintu, lanjut suara Pak Santoso. Jatuhkan senjatamu, Dewi, semuanya sudah berakhir. Rangga ambruk ke lantai, bersandar di pintu. Sudah berakhir, gumamnya histeris. Dewi menatap Karina dengan kebencian yang tak terukur. Dia mengangkat pistolnya. Jika aku hancur, kamu ikut denganku, teriak Dewi menggema di dalam ruangan kedap suara itu. Lampu darurat merah berkedip tanpa henti, mewarnai wajah Dewi dan Rangga dalam rona yang menakutkan. Di luar, suara Pak Santoso telah berhenti, digantikan oleh keheningan berat yang menunggu. Pistol di tangan Dewi bergetar hebat, dipegang oleh tangan yang dikuasai amarah murni. Kamu menjebakku, pekiknya. Rangga masih tersungkur di dekat pintu, bergumam tidak jelas. Kita terkunci, polisi, kita tertangkap. Karina berdiri tegak. Anehnya, rasa takut yang tadi sempat mencengkramnya kini telah hilang. Yang tersisa adalah rasa dingin yang menjalar, rasa muak yang mendalam, dan kekuatan yang tidak ia duga ia miliki. Dia menatap mata kakaknya. Kamu yang menjebak dirimu sendiri, Kak, kata Karina. Dia melirik ke kotak brankas yang terbuka di atas meja. Kamu pikir ayah sebodoh itu? Ayah benci aku, dia memberikan segalanya untukmu, anak emasnya, raung Dewi. Bukan, kata Karina. Dia mengambil langkah pelan menuju meja. Dewi langsung mengarahkan pistol itu lebih tajam ke dadanya. Berhenti, jangan bergerak. Karina berhenti. Kamu salah, ayah tidak membencimu, ayah melindungimu. Kata-kata itu membuat Dewi tertegun sejenak. Bahkan Rangga berhenti bergumam. Dia menatap Karina bingung. Melindungi apa? Karina menunjuk ke tumpukan dokumen di meja.
Kalian sibuk mencari wasiat asli dan sertifikat aset, tapi kalian tidak melihat harta karun yang sebenarnya. Kalian tidak melihat apa yang tersembunyi di bagian paling bawah brankas ini. Nasihat Pak Santoso terngiang di telinganya. Ayahmu menyimpan semuanya, Nak, bukan untuk menghukum, tapi sebagai jaminan. Kamu pikir warisan ini hanya soal uang, Kak? Lanjut Karina. Suaranya mantap. Bukan, warisan ini adalah tentang kejahatanmu. Karina dengan cepat merogoh bagian dasar kotak brankas di bawah kantong-kantong berlian. Dia menarik keluar sebuah map tebal berwarna coklat yang tidak tersentuh oleh Dewi. "Apa itu?" tanya Rangga, suaranya bergetar. Karina membukanya dan melemparkan isinya ke atas meja. Bukan sertifikat, bukan uang. Isinya adalah lembaran-lembaran laporan audit, salinan bukti transfer bank, dan faktur-faktur fiktif. "Kamu ingat 5 tahun lalu?" kata Karina menatap Dewi lekat-lekat. "Saat ayah sakit jantung dan dirawat 3 bulan, ayah menyerahkan sementara kendali keuangan perusahaan kepadamu dan ibu?" Wajah Dewi kini berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Dia tahu dokumen apa itu. "Kalian berdua," kata Karina. Suaranya kini bergetar karena amarah yang ditahan. "Kamu dan ibu, kalian hampir menghancurkan perusahaan. Kalian menggelapkan dana. Ini buktinya. Bukti transfer ke rekening cangkang di Swiss, faktur-faktur palsu dari perusahaan pemasok yang tidak pernah ada. Kalian mencuri miliaran rupiah." Rangga menatap dokumen-dokumen itu dengan ngeri. Dia lalu menatap Dewi. "Apa-apa ini, Dewi? Ini kejahatan." "Ayah tahu," lanjut Karina mengabaikan Rangga. "Saat ayah pulih, beliau menemukan semuanya. Beliau bisa saja memenjarakan kalian berdua saat itu juga, tapi beliau tidak melakukannya. Beliau menutupi jejak kalian. Beliau memecat auditor lama dan menggantinya dengan tim baru, membayar kembali kerugian perusahaan dari kantong pribadinya. Diam-diam, beliau melakukan itu untuk melindungi nama baik keluarga, untuk melindungi muka, dan untuk melindungi ibu." Karina berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap. Ayah sangat terpukul, bukan karena uangnya, tapi karena pengkhianatan kalian. Itulah mengapa beliau membuat wasiat asli. Beliau tahu sifat aslimu, beliau tahu kamu serakah. Wasiat asli itu dibuat bukan untuk menghukummu, Kak. Wasiat itu dibuat untuk melindungiku agar setelah ayah tiada, kamu tidak bisa mengendalikan perusahaan dan menghancurkannya lagi. Dewi gemetar hebat, pistol di tangannya bergoyang-goyang. "Bohong, kamu bohong, itu semua fitnah." "Ini buktinya," tunjuk Karina ke dokumen di meja. "Ayah menyimpan semua bukti ini di sini, di brankas ini, di bawah semua aset yang kamu incar. Ini adalah jaminannya. Selama kamu tidak berulah, rahasia ini aman. Tapi ayah tahu, keserakahanmu tidak akan berhenti. Dan dia benar." Rangga menatap Dewi dengan pandangan ngeri. Seluruh ceritanya runtuh. Dia tidak sedang membantu kakak iparnya yang terzalimi untuk merebut haknya. Dia sedang membantu seorang kriminal besar untuk menutupi jejak kejahatan lamanya dan melakukan kejahatan baru. Dia telah mengkhianati istrinya, mempertaruhkan hidupnya untuk wanita seperti ini. "Jadi, kamu memanfaatkanku?" bisik Rangga. "Ceritamu tentang ayah yang tidak adil, semua itu bohong." Dewi tidak menjawab, matanya liar. Dia terjebak, polisi di luar, bukti kejahatannya di atas meja. Wasiat asli ada di tangan Pak Santoso. Semuanya hancur, seluruh hidupnya, reputasinya, kebohongannya, hancur lebur dalam hitungan menit di dalam ruangan sempit berlampu merah ini. Wajahnya mengeras, kebenciannya kini tak lagi tertuju pada ayahnya, tapi pada satu-satunya orang yang membongkar semuanya. "Kamu," desisnya pada Karina, "kamu menghancurkan aku. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri," balas Karina. "Kalau begitu," teriak Dewi, suaranya pecah histeris, "aku tidak akan hancur sendirian." Dia mengangkat pistolnya, mengabaikan Rangga, mengabaikan interkom, mengabaikan polisi di luar. Dia menerjang ke arah Karina, bukan lagi untuk mengancam, tapi untuk membunuh. Pergerakan Dewi begitu cepat, didorong oleh keputusasaan murni. Dia menerjang Karina, tangannya yang bebas mencakar, berusaha meraih dokumen-dokumen di meja.
Sementara tangannya yang memegang pistol terangkat siap menghantam atau menembak. Karina terdorong mundur, punggungnya menghantam dinding baja yang dingin. Ruangan itu terlalu sempit untuk menghindar. "Mati kamu, Karina!" jerit Dewi. Rangga membeku selama sepersekian detik. Pikirannya berlomba. Dia tamat, dia akan dipenjara, dia telah bersekongkol dengan penjahat, dia telah mengkhianati Karina, satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Dia melihat pistol itu terarah ke dada istrinya. Dia melihat jari Dewi menegang di pelatuk. Sebuah keputusan melintas dalam sepersekian detik. Itu bukan keputusan heroik, itu adalah campuran rumit antara rasa bersalah, rasa takut, dan mungkin sisa-sisa cinta terakhir untuk istrinya. Jika dia membiarkan Karina mati, dia akan menjadi kaki tangan pembunuhan. Jika dia melakukan sesuatu, mungkin masih ada harapan. Tepat saat Dewi menarik pelatuk, "Jangan!" teriak Rangga. "Dor!" Suara letusan senjata di dalam ruangan kedap suara itu terdengar memekakkan telinga. Karina memejamkan mata menunggu rasa sakit yang tak kunjung datang. Dia membukanya perlahan. Dewi berdiri membeku, matanya terbelalak kaget. Di antara mereka berdua, Rangga berdiri terhuyung. Dia telah melompat dari posisinya di dekat pintu, menerjang ke depan Karina, memposisikan tubuhnya sebagai tameng. Lengan kemeja putihnya di bagian bahu kini robek dan cepat sekali berubah warna menjadi merah pekat. Darah mulai menetes ke lantai keramik yang dingin. Rangga menatap bahunya, lalu menatap Dewi. Wajahnya pucat pasi, bukan lagi karena takut, tapi karena rasa sakit yang luar biasa. Kamu menembakku," gumamnya tak percaya. Dia lalu menoleh ke belakang, ke Karina yang menatapnya dengan syok. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya erangan. Tubuhnya luruh ke lantai, ambruk di kaki Karina. Keheningan setelah letusan itu terasa absolut. Hanya ada suara napas Dewi yang terengah-engah dan erangan kesakitan Rangga. Lampu merah darurat masih berkedip, memantul di genangan darah yang mulai melebar di lantai. "Krise!" Suara letusan itu memicu pembukaan segel darurat. Pintu baja yang berat itu mulai bergeser terbuka dengan suara desisan hidraulik yang pelan. Cahaya putih terang dari koridor langsung membanjiri ruangan, menyilaukan mata mereka. Sosok pertama yang masuk adalah Pak Santoso. Wajahnya tegang. Tepat di belakangnya, dua petugas polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata terkokang menyerbu masuk. "Berhenti, jatuhkan senjata!" teriak salah satu petugas. Mereka melihat pemandangan itu dalam sekejap. Karina berdiri tegak bersandar di dinding. Rangga tergeletak di kakinya, memegangi bahunya yang berdarah, dan Dewi berdiri di tengah ruangan, memegang pistol yang kini berasap. Semua perlawanan di dalam diri Dewi seakan menguap, kakinya lemas. Pistol perak itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi dentang yang nyaring. Dia menatap tangannya yang kosong, lalu ke Rangga, lalu ke Karina. Dia sudah kalah telak. "Bawa dia," kata Pak Santoso pelan kepada petugas. Salah satu petugas segera bergerak maju, memborgol tangan Dewi ke belakang punggungnya. Dewi tidak melawan, dia hanya menatap kosong ke depan. Petugas yang lain segera berjongkok di samping Rangga. "Kita butuh medis, ada korban tembak." Karina menatap semua itu seperti dalam mimpi yang lambat. Kakaknya, pembawa kehancuran dalam hidupnya, kini digiring keluar ruangan seperti penjahat biasa. Pak Santoso menghampiri Karina. "Karina, kamu tidak apa-apa? Kamu terluka?" Karina menggeleng pelan, dia lalu menunduk. Rangga menatapnya, wajahnya pucat dan basah oleh keringat dingin. Dia kesakitan, tapi matanya jernih. Dia meraih ujung daster Karina dengan tangannya yang tidak terluka. "Karina," bisiknya, suaranya serak, maafkan aku." Matanya kemudian terpejam, dia pingsan. 1 minggu telah berlalu, tapi bagi Karina, rasanya seperti 1 abad baru saja dimulai. Keheningan rumahnya terasa berbeda. Dulu itu adalah keheningan yang damai. Sekarang itu adalah keheningan yang hampa, keheningan yang kosong setelah badai besar. Dia telah membersihkan kamar tidurnya dari semua barang-barang Rangga, mengemasnya ke dalam kotak-kotak kardus yang kini menumpuk di garasi.
Foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu telah ia turunkan. Dinding itu kini tampak telanjang, menyisakan bekas paku kecil seperti luka yang mengingatkan. Hari ini, dia harus melakukan dua hal terakhir untuk menutup bab mengerikan ini. Kunjungan pertamanya adalah ke rumah sakit. Rangga dipindahkan dari UGD ke ruang perawatan biasa 2 hari lalu. Bahunya telah dioperasi untuk mengangkat peluru. Lukanya tidak fatal, tapi pemulihannya akan memakan waktu. Dia tidak sendirian. Di luar pintu kamarnya, 2 orang petugas kepolisian berjaga bergantian. Dia adalah tersangka, seorang kaki tangan dalam konspirasi besar. Karina masuk ke kamar itu. Bau antiseptik dan obat-obatan langsung menusuk hidungnya. Rangga terbaring di ranjang, wajahnya pucat dan tirus. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya seminggu lalu. Infus menetes pelan ke lengannya yang tidak diperban. Ketika dia melihat Karina masuk, matanya yang sayu langsung terbuka lebar, dipenuhi campuran rasa malu, takut, dan secercah harapan yang menyedihkan. Karina, suaranya serak. Dia mencoba untuk duduk, tetapi meringis kesakitan. Karina tetap berdiri di dekat pintu. Dia tidak mendekat. Dia menatap Rangga dengan tatapan yang tidak bisa diartikan pria itu. Bukan benci, bukan cinta, bukan juga kasihan. Itu adalah tatapan kosong, seolah dia sedang melihat orang asing. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Karina. Suaranya datar. Aku lebih baik," jawab Rangga gugup. "Lukanya kata dokter akan sembuh." "Karina, Jangan," potong Karina pelan. "Aku kesini bukan untuk mendengar itu." "Tapi aku harus bilang," desak Rangga. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku minta maaf, Karina. Demi Allah, aku minta maaf. Aku tahu itu tidak ada artinya sekarang, tapi aku harus bilang." Karina diam, memberinya kesempatan. "Aku dibutakan, Karina," lanjut Rangga, suaranya pecah. "Aku dibutakan oleh keserakahan dan oleh Dewi." Dia menceritakan semuanya. Bagaimana Dewi mendekatinya sebulan setelah ayah meninggal. Bagaimana Dewi menghasutnya, meracuni pikirannya hari demi hari. Dewi mengatakan bahwa ayah Karina tidak pernah menyukainya, menganggapnya hanya parasit yang menumpang hidup pada kesuksesan Karina. Dewi meyakinkannya bahwa Karina dengan karirnya yang terus menanjak akan segera meninggalkannya karena dia hanya seorang manajer menengah. "Dia tahu kelemahanku," isak Rangga. "Dia tahu aku selalu merasa kecil di sampingmu. Kamu sangat sukses, sangat pintar, semua orang mengagumimu. Sementara aku hanya Rangga." Dewi berjanji, jika aku membantunya, kami akan memiliki perusahaan. Aku bisa menjadi pemimpin, aku bisa menjadi seseorang yang pantas untukmu. Karina mendengarkan pengakuan itu tanpa ekspresi. Jadi, ini intinya, rasa rendah diri, harga diri yang terluka. "Jadi, kamu lebih memilih mengkhianatiku, berencana menyingkirkanku, daripada bicara padaku tentang perasaanmu?" tanya Karina dingin. Pertanyaan itu menghantam Rangga seperti tamparan. Bukan begitu aku." "Itu persis seperti itu, Rangga," kata Karina. "Kamu dibutakan oleh keserakahanmu sendiri. Dewi hanya menyalakan apinya. Kamu yang memilih untuk membiarkannya membakar rumah kita. Tapi di akhir, di bank," kata Rangga putus asa. "Aku menyelamatkanmu, Karina. Aku melompat. Aku tidak membiarkan dia menembakmu. Itu nyata. Perasaanku padamu, setidaknya sisa-sisa itu nyata." Karina mengangguk pelan. "Aku tahu dan aku berterima kasih untuk itu." Harapan di mata Rangga kembali menyala. "Kalau begitu, apa kita?" Karina melangkah maju bukan untuk memeluknya. Dia meletakkan sebuah map tipis di atas meja di samping tempat tidur Rangga. "Pengacaraku akan mengantarkan ini," kata Karina. "Tapi aku ingin memberikannya sendiri." Rangga melihat judul di map itu, Surat Gugatan Cerai. Harapan di matanya langsung padam, digantikan oleh keputusasaan murni. "Karina, tidak, tolong beri aku kesempatan kedua."
Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianatan seperti ini, Rangga, kata Karina tegas. Apa yang kamu lakukan di bank hari itu? Kamu tidak menyelamatkan pernikahan kita. Kamu hanya menyelamatkan nyawaku. Dan untuk itu, aku berterima kasih. Aku sudah memberikan kesaksianku pada polisi. Aku menceritakan bahwa kamu melindungiku di detik terakhir itu akan meringankan hukumanmu. Air matanya menetes ke selimut rumah sakit. Tapi kita sudah selesai, lanjut Karina. Pengkhianatanmu itu nyata. Penebusanmu di detik terakhir itu juga nyata. Tapi penebusan itu tidak menghapus pengkhianatannya. Selamat tinggal, Rangga. Karina berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak menoleh ke belakang, bahkan ketika dia mendengar isak tangis Rangga yang tertahan di belakangnya. Tujuan keduanya adalah kantor polisi. Pak Santoso sudah menunggunya di lobi. "Bagaimana, Nak?" tanya Pak Santoso lembut. "Sudah selesai, Pak," jawab Karina. "Bagus, sekarang tinggal satu lagi," kata Pak Santoso. Dia menunjuk ke sebuah koridor. Mereka sedang menginterogasinya lagi. Karina bisa mendengarnya dari kejauhan, suara teriakan yang melengkeng. Itu suara Dewi. "Kalian tidak punya bukti, itu semua jebakan. Adikku menjebakku, lepaskan aku." Karina memejamkan mata sejenak. Dia tidak mau mengaku, Pak. "Oh, dia mengaku," kata Pak Santoso. "Waktu polisi menunjukkan bukti audit penggelapan 5 tahun lalu yang ayahmu simpan di brankas itu, dia langsung hancur. Dia tidak tahu ayahmu menyimpannya. Dia pikir dia aman. Dia didakwa berlapis, Nak. Percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, pemalsuan dokumen, konspirasi pencurian, dan yang paling berat, kasus penggelapan perusahaan yang lama. Dia tidak akan melihat matahari sebagai orang bebas untuk waktu yang sangat-sangat lama. Karma itu nyata, dan karma itu datang dengan tuntas." "Ayo, Nak," kata Pak Santoso. "Kita tanda tangani berkas terakhir. Wasiat asli ayahmu perlu disahkan." Saat Karina berjalan mengikuti Pak Santoso, dia masih bisa mendengar teriakan histeris Dewi dari ruang interogasi. Suara itu adalah musik paling memuaskan yang pernah ia dengar. 6 bulan kemudian, ruang rapat utama di lantai 20 gedung perusahaan ayahnya terasa sejuk. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa, menerangi meja kayu mahoni panjang di tengah ruangan. Di ujung meja, di kursi yang dulu milik ayahnya, duduklah Karina. Hijabnya yang berwarna biru tua terpasang rapi. Dia mengenakan blazer yang serasi, menatap tajam ke 15 kepala departemen yang duduk di sekelilingnya. Dia sedang memimpin rapat evaluasi kuartal pertama di bawah kepemimpinannya. "Data penjualan kita naik 12%, kata Karina. Suaranya jelas dan berwibawa, menggema di ruangan melalui mikrofon kecil di depannya. "Ini pencapaian yang bagus, tapi penetrasi pasar kita di wilayah timur masih lemah. Saya tidak mau alasan, saya mau solusi. Divisi pemasaran, saya beri waktu Anda sampai hari Jumat untuk presentasi strategi baru." Kepala divisi pemasaran mengangguk tegang. "Baik, Bu Karina." Tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Tidak ada lagi yang memandangnya sebagai putri bos yang naif. Dalam 6 bulan, sejak dia mengambil alih kursi CEO, haknya yang sah sesuai wasiat asli yang dibacakan Pak Santoso, Karina telah melakukan pembersihan besar-besaran. Orang-orang yang dulu loyal pada Dewi, atau mereka yang bekerja setengah hati, semuanya telah ia singkirkan. Dia bekerja 20 jam sehari, mempelajari setiap lini bisnis, setiap angka di neraca keuangan. Dia membuktikan bahwa dia bukan hanya mewarisi perusahaan, tapi dia layak memimpinnya. Setelah rapat selesai dan ruangan itu kosong, Karina tidak langsung beranjak. Dia berdiri dari kursinya dan berjalan ke jendela kaca. Dari lantai 20, Bandung terhampar di bawahnya. Sibuk, bising, dan penuh perjuangan. Persis seperti hidupnya 6 bulan terakhir. Dia teringat berita yang dia baca minggu lalu. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Dewi divonis 30 tahun penjara. Hukuman gabungan dari semua kejahatannya. Semua aset pribadinya yang dibeli dari uang hasil penggelapan disita oleh negara untuk membayar kerugian. Dia kehilangan segalanya. Nama baiknya, kebebasannya, kekayaannya. Karma telah tuntas dibayar. Lalu ada Rangga. Sesuai dugaan Pak Santoso, kesaksian Karina sangat membantunya.
Dia terbukti sebagai kaki tangan yang dimanipulasi dan tindakan heroiknya di akhir menjadi pertimbangan besar. Dia divonis 2 tahun penjara, dipotong masa tahanan. Kabarnya, dia sudah bebas bulan lalu karena kelakuan baik. Karina tidak tahu dia di mana dan dia tidak peduli. Pak Santoso memberitahunya bahwa Rangga mengambil barang-barangnya di garasi saat Karina sedang dinas luar kota. Dia pergi tanpa meninggalkan jejak, memulai hidup baru sebagai orang biasa di kota lain. Penebusannya ia jalani dalam kesunyian. Karina memegang cangkir tehnya yang mulai mendingin. Dia telah melakukan satu hal lagi dengan warisannya. Sesuai amanat ayahnya yang tertulis di wasiat asli, dia mendirikan Yayasan Bakti Ayah, sebuah yayasan amal yang fokus pada beasiswa pendidikan untuk anak-anak tidak mampu. Warisan ayahnya kini tidak hanya menumbuhkan perusahaan, tapi juga menumbuhkan harapan. Dia meraih ponselnya dari saku blazer. Dia membuka galeri foto. Jari-jarinya menggulir ke bawah melewati foto-foto rapat dan grafik, sampai dia menemukan sebuah foto lama. Foto 6 bulan yang lalu. Foto swafoto dirinya sendiri di dalam taksi daring dalam perjalanan dari bandara. Di foto itu, matanya tampak lelah tapi berbinar. Wajahnya polos, naif, dan penuh antisipasi untuk bertemu suaminya. Wajah seorang wanita yang tidak tahu dunianya akan hancur 1 jam kemudian. Wajah seorang wanita yang dikira suaminya bodoh. Karina menatap foto itu lama. Dia menatap wanita naif itu. Dia tidak lagi membencinya. Dia justru berterima kasih padanya karena keberanian wanita itu untuk bersembunyi di kursi belakang. Karena keteguhannya untuk tidak lari, karena kecerdikannya untuk menyusun rencana, Karina bisa berdiri di sini hari ini. Jari telunjuknya menekan ikon tong sampah. Hapus foto ini. Karina menekan ya, foto itu lenyap selamanya. Dia mengunci ponselnya, meletakkannya kembali di meja. Dia kehilangan suami dan kakaknya, tapi dalam proses itu, dia menemukan kebenaran. Dia menemukan keadilan untuk ayahnya, dan yang terpenting, dia menemukan dirinya sendiri. Karina tersenyum, senyum tipis yang penuh percaya diri. Dia menyesap tehnya yang sudah dingin, lalu berbalik dan berjalan kembali ke mejanya. Ada setumpuk pekerjaan yang menunggunya. Dia bebas dan dia menang. 3 tahun telah berlalu. Waktu telah bekerja dengan caranya yang lambat namun pasti. Mengikis tepi-tepi tajam dari sebuah luka, mengubahnya dari robekan yang menganga menjadi bekas luka yang pucat. Bekas luka itu tidak pernah hilang. Tentu saja dia akan selalu ada sebagai pengingat, tapi dia tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Karina berdiri di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang. Di hadapannya, sebuah nisan marmer sederhana berdiri tegak di atas rumput yang terawat rapi. Nama ayahnya terukir jelas di sana. Karina berjongkok meletakkan seikat bunga sedap malam segar di samping nisan. Dia membersihkan beberapa helai daun kering yang jatuh di atasnya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk datang ke sini setiap hari Jumat pagi sebelum memulai kesibukannya di kantor. Ini adalah caranya untuk tetap terhubung, untuk melaporkan, dan untuk berterima kasih. "Assalamualaikum, Ayah," bisiknya pelan. "Perusahaan baik-baik saja. Laba kita naik lagi kuartal ini. Dan Yayasan Bakti Ayah baru saja meluluskan 5 anak angkatan pertama. Salah satunya gadis kecil yang dulu Ayah temui di panti. Dia sekarang diterima di Fakultas Kedokteran." Karina tersenyum tipis. Dia bisa merasakan kebanggaan yang hangat di hatinya. Mengelola perusahaan ayahnya adalah sebuah tantangan, tapi mengelola yayasan adalah panggilan jiwanya. Itu adalah bagian dari warisan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu adalah warisan kebaikan hati ayahnya. "Karina, siap?" Sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Karina menoleh. Pak Santoso berdiri di dekat mobil, tersenyum sabar. Pria tua itu kini menjadi penasehat senior di perusahaan, sekaligus ketua Dewan Pengawas Yayasan. Dia menolak untuk pensiun. Katanya, "Bapak tidak akan istirahat sebelum melihatmu benar-benar bahagia, Nak." Pak Santoso telah menjadi figur ayah kedua baginya, penopang di saat-saat terberat.
Sudah Pak, kata Karina sambil berdiri. Dia mengusap nisan itu sekali lagi. Sampai minggu depan Ayah. Dia berjalan menghampiri Pak Santoso. Pria tua itu membukakan pintu mobil untuknya. Ada surat datang untukmu pagi ini, kata Pak Santoso saat mereka mulai berjalan. Dari lembaga pemasyarakatan, tangan Karina yang sedang merapikan hijabnya berhenti sejenak. Dewi? Pak Santoso mengangguk. Dia sakit, kanker paru-paru stadium akhir. Dia dipindahkan ke rumah sakit penjara. Surat itu adalah permohonan resmi untuk bertemu denganmu, mungkin untuk yang terakhir kali. Karina terdiam. 3 tahun dia tidak pernah mendengar nama itu diucapkan dengan lantang. Setelah vonis 30 tahun dijatuhkan, Dewi seakan lenyap dari muka bumi. Karina tidak pernah mengunjunginya. Dia tidak pernah membalas surat-surat awal yang penuh amarah dan tuduhan. Dia sibuk membangun kembali hidupnya, dan dia tidak punya ruang lagi untuk racun itu. "Apa aku harus pergi, Pak?" tanya Karina. Suaranya datar. Pak Santoso menatapnya. "Bapak tidak bisa menjawabnya untuk Muna, tapi terkadang kita menutup sebuah buku bukan untuk orang lain. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri, agar kita bisa membuka buku yang baru." 2 hari kemudian, Karina berdiri di depan sebuah ruangan di paviliun khusus rumah sakit penjara. Bau disinfektan dan penyakit bercampur menjadi satu, menyesakkan dada. Seorang penjaga wanita membukakan pintu. 10 menit, katanya tegas. Karina masuk. Ruangan itu kecil dan suram. Di atas ranjang besi putih, terbaring sosok yang tidak ia kenali. Sosok itu kurus kering. Rambutnya yang dulu hitam legam, kini telah rontok, menyisakan helai-helai tipis yang memutih. Kulitnya kusam dan berkerut. Infus menetes di lengannya yang kurus. Hanya matanya. Mata itu masih sama, tajam dan kini dipenuhi ketakutan. Itu Dewi. Saat Dewi melihatnya, matanya terbelalak. Dia mencoba untuk bangun, tetapi yang terjadi hanyalah batuk kering yang menyakitkan. "Karina!" Suaranya seperti kertas yang diremas. Karina berdiri diam di dekat pintu. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Anehnya juga, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kehampaan. Kamu datang," kata Dewi lagi terengah-engah. "Aku datang," jawab Karina singkat. Dewi tertawa. Tawa itu berubah menjadi batuk yang lebih parah. "Kamu datang untuk melihatku mati, kan? Puas kamu? Kamu mendapatkan semuanya. Perusahaan, rumah, kamu menang." "Aku tidak pernah menganggap ini permainan, Kak," kata Karina. "Bohong," sergah Dewi lemah. Kamu selalu jadi anak emas. Ayah lebih sayang kamu." "Ayah menyayangimu," potong Karina. "Beliau melindungimu dari kejahatan yang kamu lakukan bersama ibu. Beliau menutupi aibmu, tapi kamu membalasnya dengan mencoba mencuri warisanku dan membunuhku. Itu pilihanmu, Kak, bukan takdir." Kebenaran itu menghantam Dewi. Dia terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya yang cekung. Bukan air mata penyesalan. Karina tahu itu. Itu adalah air mata kekalahan. Air mata kemarahan karena dia tertangkap. "Aku akan mati di sini," bisiknya sendirian, membusuk. Karina menatapnya lama. "Aku mendoakanmu," kata Karina pelan. "Aku mendoakan agar Tuhan mengampuni dosamu, tapi aku tidak bisa memaafkanmu." "Karina, tolong!" Dewi mengulurkan tangannya yang kurus. "Bantu aku, pindahkan aku ke rumah sakit swasta. Aku tidak mau mati di sini." Karina menggeleng pelan. "Tidak, kamu harus membayar apa yang sudah kamu lakukan. Selamat tinggal, Kak." Karina berbalik. "Karina, jangan tinggalkan aku. Karina, kamu akan menyesal." Jeritan itu terdengar di belakangnya. Karina tidak menoleh. Dia terus berjalan keluar, melewati penjaga, menyusuri koridor panjang yang suram. Saat dia melangkah keluar dari gerbang penjara dan merasakan sinar matahari hangat di wajahnya, dia menarik napas dalam-dalam. Buku itu telah tertutup. 6 bulan setelah pertemuan itu,
Karina sedang dalam perjalanan dinas, bukan untuk perusahaan, tapi untuk yayasan. Mereka sedang meninjau lokasi untuk membangun sekolah gratis di sebuah desa kecil di pinggir pantai utara Jawa. Perjalanan itu melelahkan. Di tengah hari yang terik, dia meminta sopirnya untuk berhenti di sebuah rumah makan sederhana di jalur Pantura. Tempat itu ramai oleh sopir truk dan pelancong. Karina memesan teh hangat dan duduk di sudut, membuka laptopnya untuk memeriksa proposal. "Permisi Bu, mau pesan apa lagi?" Karina mendongak untuk menjawab dan dunianya berhenti berputar. Pria di depannya mengenakan seragam pelayan berwarna biru pudar, membawa nampan dan lap kotor. Dia lebih kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi, kini dipotong cepak seadanya. Ada bekas luka tipis di atas alisnya yang tidak Karina kenali. Tapi matanya, dia tidak akan pernah lupa mata itu. Itu Rangga. Rangga juga membeku, nampan di tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi di balik kulitnya yang gelap. Dia menatap Karina seolah melihat hantu. Dia melihat hijab Karina, blazer rapi yang dikenakannya, laptop mahal di depannya. Dia melihat wanita sukses yang dulu adalah istrinya. Lalu dia melihat dirinya sendiri di pantulan kaca jendela, seorang pelayan rumah makan. Napas Rangga tercekat. Rasa malu yang begitu besar melandanya. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan nama Karina. Dia adalah pria yang dulu berencana menyingkirkan wanita ini karena merasa rendah diri. Sekarang, takdir benar-benar membuatnya rendah. Dia hidup dalam penebusan yang ia ciptakan sendiri. "Mas," bisik Karina, lebih sebagai pertanyaan pada dirinya sendiri. Rangga tersentak. Dia tidak menjawab. Dia membalikan badan dengan kaku dan berjalan cepat ke dapur, nyaris menjatuhkan nampannya. Karina terduduk lemas. Jadi, disinilah dia. Setelah bebas dari penjara, dia menghilang ke sini, memulai hidup baru dari titik nol, menjadi orang yang tidak dikenal siapapun. Karma dalam bentuknya yang paling sunyi dan paling adil telah menemukannya.